punya akun kayak gitu, mungkin sudah aktif gitu ya. Jadi kemarin siapa Pak? Pak Baitullah. Dengan Pak Baitullah kemarin hubungin saya untuk membuat akun dan tutorial. Cuman karena kalau satu-satu itu nanti waktunya panjang, terus kita diskusi gimana kalau beberapa dosen yang ikut. Jadi akhirnya ada acara pagi ini ya Pak ya. Iya. Jadi mungkin sedikit penjelasan untuk akun Turnitin itu setiap dosen diberikan akun Turnitin. Apa nama pelatihan kalau sekarang ini? Bentar. Sosialisasi Pak. Ya di mana? Bentar ya Pak. Ini Ya. saya share dulu linknya ya. Boleh. Ibu mau share layar ya? Oh enggak. Bukan share layar Pak. Ini kebenaran ada Pak Amrifan juga karena saya ada di ruangan Pak Amrifan. Oh iya. Jadi mungkin nanti Pak Amrifan bisa ikut bantu. Iya, Jadi saya share dulu linknya ya Pak ya. Iya, silakan. Sudah Pak, ada di WA. Iya. Jadi gini Bapak Ibu ya, untuk Turnitin saat ini Unsri memberikan setiap dosen itu satu akun. Jadi setiap dosen punya akun masing-masing. Dan untuk yang iTenticket itu sementara hanya dosen yang memiliki ID Scopus, pengelola jurnal, dan anggota tim penilai yang memiliki akun iTenticket. Nah, jadi setiap dosen kalau dia sudah punya ID Scopus, dia akan memiliki 2 akun pengecekan. Turnitin untuk mahasiswa, iTenticket itu untuk publikasi dosen. Nah, mungkin kita satu-satu ya Pak ya. Saya ke Turnitin dulu ya. Boleh, silakan. Untuk yang akun Turnitin, itu dosen syaratnya hanya mengirimkan data nama dan alamat email dengan domain Unsri ke perpustakaan atau ke saya. Itu nanti akan langsung kita buatkan akun Turnitinnya. Kayak pagi ini kan ada beberapa dosen yang sudah saya langsung buatkan ya Pak ya. Tadi ada yang chat alamat emailnya Pak Livian, Pak Ahmad Mutarom, Ibu Siti Aisyah, tadi sudah saya buatkan. Tapi yang lain belum sempat nih karena kebetulan langsung online. Tapi nanti akan saya buatkan. Jadi kalau sudah yang saya buatkan tadi, mungkin Bapak Ibu bisa cek emailnya. Kita sama-sama memulai ini ya, mulai mengaktifkan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah saya add, silahkan Bapak Ibu chat emailnya. Di email itu ada email masuk dari Turnitin no reply untuk membuat akun. Bentar ya, saya share ininya. Saya share. Saya nggak bisa share ini ya Pak ya. Sebentar bisa. You cannot start screen share. Bisa kok. Bentar ya. Oh iya. Sebentar. Oke, bisa Bu sekarang Bu? Oke. Jadi ini bisa lihat Pak? Belum masuk. Belum. Bentar. Oke. Sudah bisa lihat ya Pak? Sudah bisa lihat. Oke. Nah, jadi di emailnya nanti akan ada seperti ini. Welcome to Turnitin. Terus ada kotak merah setup account. Ya. Ya Pak? Ya. Sudah? Kalau sudah nanti akan Turnitin akan meminta alamat email dan last name dari nama yang sudah dimasukkan ke kami. Jadi alamat email tadi adalah alamat email yang Bapak Ibu daftarkan. Untuk last name-nya itu nama belakang Bapak Ibu yang tadi didaftarkan dengan huruf besar pada huruf pertamanya. Misalnya Pak Agus, A-nya besar kayak gitu. Tapi last name ini ya Pak, bukan first name-nya, nama family-nya. Ya. Oke. Kalau sudah, itu akan ada jawaban berhasil,
validasi dari Turnitin. Kemudian akan masuk email kedua, Pak, dari Turnitin itu untuk create password. Ini password nanti baru ya? Ya, jadi passwordnya itu bukan di kami, Bapak Ibu. Kadang dosen tuh, ini saya sudah kirim email, passwordnya mana Bu? Enggak, passwordnya bukan di kami. Jadi passwordnya itu ada di email Bapak Ibu masing-masing nanti yang tahunya. Jadi klik create password, nanti akan muncul verifikasi password apa yang akan Bapak Ibu tulis. Biasanya terdiri dari 8 karakter, huruf besar, huruf kecil, mungkin bisa ada tanda apa namanya? Tanda karakter kayak ya, seru apa tanda spesial karakter ya kayak gitu ya. Pak. Tapi kalau bisa passwordnya yang paling mudah diingat, jadi Bapak Ibu nggak lupa buat nanti-nanti. Ya. Terus nanti akan ada data juga berupa keamanan untuk password ya. Jadi yang mesti diingat itu jawaban seandainya Bapak lupa password, entah itu nanti ada pilihannya misalnya lagu pertama, alamat, kayak gitu yang seperti kayak di Facebook itu ya Pak ya. Ya. Jadi yang penting jawabannya yang harus diingat. Kalau sudah, nanti silahkan Bapak Ibu login langsung ke turnitin.com. Kira-kira yang tadi pagi sudah saya create akunnya apakah berhasil? Tadi ada Bu, siapa bentar saya cek dulu ya. Ada Pak Agus Muhtarom, tadi ada Pak Livian, apakah sudah berhasil Bapak Ibu? Pak Mutarom, Pak Livian? Iya. Tadi ada Pak Mutarom. Kalau Pak Ari Siswanto sudah ada akunnya. Bu Fuji Amalia sudah berhasil? Mungkin bisa dijawab Pak Bu Fuji, Pak Mutarom, Pak Livian. Bu Mona Foralisa tadi Bu pagi Mona. juga sudah saya add akunnya, kira-kira sudah berhasil belum? Yang Puji tadi udah ya Bu, udah berhasil. Sudah Bu berhasil Fuji ya, sudah Bu? ya, sudah berhasil. Ya. Yang lainnya nanti saya add dulu ya. Ya, Pak Mutarom bagaimana Pak Mutarom? Saya masih pakai akun yang lama ya, yang dulu kan kalau Turnitin ya. Saya pikir tadi yang item ticket. Nanti setelah ini belum Bu. Mona. Tadi yang Turnitin item masih yang ticket lama kan ya? Iya, kalau item bukan ticket di-add baru kan, ya? Bu Saloma tadi yang saya buat, belum sempet ke Oke, yang kalau lain. Turnitin mah bisa. Kalau Turnitin udah Ya Bu udah ya. ada. Ya, oke, Tadi thank Bu you. Siti Aisyah juga ada, sudah. Oke, kalau sudah berarti. Saya juga mungkin bisa di-create dulu juga Bu Vivin, jadi saya bisa ikut juga mungkin. Oh boleh. Tadi maaf Pak, namanya siapa ya? Sebentar. Saya add dulu Baik, Bapak. itulah sebentar ya. Hah? Apa? Iya, tadi kedinginan nih Pak. Di chat ya Pak ya? Dibeli Ya. tidak boleh, tidak ya? Ya, saya lihat. Sebentar. Iya, kalau mampir ke tempat lain. Pak Tadi makan Baitullah bubur itu. bisa disebutkan dulu Pak? Baitullah ya Pak ya? Baitullah ya, double L. Baitullah. Namanya siapa Pak? Halo ya. Nama pembelinya apa Pak? Al-Amin ya, atau Amin saja boleh. Nggak apa-apa, saya buat Al-Amin ya Pak. Ya, Al-Amin. Pakai spasi ya Pak nanti. Pakai spasi ya? Ya. Ya. Alamat emailnya Pak? Baitullah Al-Amin, sambung semua langsung. Ya, Baitul double L ya Pak? Ya, double L. Baitullah Al-Amin tanpa spasi. Al-Amin @ft.unsri.ac.id. Bentar ya Pak. Ya. Apakah kayak gini benar Pak? Sebentar. Ya, benar ya. Oke. Nama first name-nya nanti bisa diubah sendiri nanti Bu ya.
Bisa Pak nanti. Bisa ya, ya nanti yang penting emailnya masuk aja dulu ya. Ini Baitullahnya ada yang salah Pak? Ada M di depannya si Muhammad itu M titik gitu. Oh, M titik gitu. M titik spasi. ini. Ya, oke. Benar. Oke, sudah ya Pak ya? Ya, Silakan cek Pak. saya cek email dulu ya. Ya. Yang Bapak Ibu dosen lainnya itu ada di file Excel yang saya kirim tadi Bu Vivin di Ya, bentar saya download. ya. Kita lanjutkan dulu ya Pak ya. Ya, silakan Bu. Ya. Pengaktifannya, untuk pengaktifannya sudah dibuka turnitin.com-nya. Nanti akan ada tampilan seperti ini Pak di Ya. Turnitin. Oke, udah masuk. Silakan klik add class. Kalau sudah klik add class, itu Bapak Ibu bisa menamain kelasnya. Class type-nya pilih dengan standar. Class name itu bisa dinamai sesuai dengan kebutuhan. Enrollment key-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subjek areanya sesuai dengan bidang Bapak Ibu sekalian. Untuk student levelnya, jadi Turnitin ini mau dipakai untuk mahasiswa jenjang apa? Apa mau mahasiswa L1, S2, atau S3, atau ketiga-tiganya. Nanti silakan dipilih aja. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada class start date. Turnitin itu tidak pernah expire. Akun Turnitin itu tidak expire. Yang expire itu hanya kelasnya Bapak Ibu. Okay. Jadi, selagi Unsri membayar akses langganan Turnitin, maka akun Bapak Ibu sekalian itu tidak ada expire-nya. Yang expire itu hanya kelas. Jadi kalau misalnya kelas Bapak Ibu expire, nanti biasanya di atasnya itu, di atas akun Bapak Ibu itu akan ada warning warna merah. Nah, kelas akan berakhir sekitar 1 bulan atau seminggu. Nah, segera perbaruin tanggalnya kalau mau kelasnya yang sama. Tapi kalau kelupaan, Bapak Ibu bisa bikin kelas yang baru. Jadi data yang di kelas lama itu tidak akan hilang. Jadi untuk kelas indate-nya silahkan Bapak Ibu klik. Paling lama, cari yang paling lama 2020, 2021, 2022 itu bisa diklik ya Bapak Ibu ya. Silahkan nanti di tanggalnya diklik, nanti itu untuk expire kelasnya. Coba saya buka di Turnitin-nya langsung ya. Ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu. Arti dari daftar ini apa gitu, manfaat yang didapat gitu ya. Harus dijelaskan juga ini. Nah, di sini ada add class. Nah, ini ada pilihan standar. Untuk end date-nya diklik, kalendernya harus diklik. Terus diklik tahunnya paling bawah. Cari yang paling bawah. Kalau sudah klik paling bawah, diklik lagi. Ulang lagi. Nah, dia akan timbul ke tahun 2022. Terserah Bapak Ibu mau membuat kelas ini sampai kapan. Nah, Bapak Ibu kalau sudah add class, itu akan ada add assignment. Ini add class-nya. Nanti silakan Bapak Ibu klik add assignment-nya. Di sini Pak. Bisa dilihat Pak. Yang ini ya, add assignment. Kira-kira yang sudah mencoba bisa? Bisa, Bu. Oke. Nah, Bapak Ibu di sini yang Pak yang terkadang menjadi permasalahan ya. Nah, saya ulang ya. Coba-coba ada add assignment. Sudah? Untuk add assignment-nya diklik. Oke, udah.
Assignment ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, assignment-nya silakan ditulis judulnya. Terserah Bapak Ibu mau menulis sesuai dengan mata kuliah Bapak Ibu sekalian. Misalnya teknik. Terus type-nya ini harus diklik allow any type karena nanti Bapak Ibu akan bisa menerima file dalam bentuk doc ataupun PDF dari mahasiswa. Untuk start date dan due date-nya, karena tahun ini Unsri sudah melanggan 1000 account, jadi mungkin start date and due date-nya bisa Ibu gunakan. Bapak Ibu berhak setiap dosen itu akan mendapatkan 1 account student. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan 1 account student. Tapi kalau sudah selesai, mohon account student-nya ditutup. Ini untuk settingnya yang biasanya akan digunakan di perpustakaan. Kalau submission after due date-nya iya, maka setelah tanggal yang Bapak Ibu tentukan, tugas dari mahasiswa itu tidak akan dapat lagi masuk. Similarity report-nya juga iya. Untuk generate similarity-nya, itu kami gunakan can override report until the date. Terus exclude bibliografi. Yes. Exclude quotes-nya juga yes. Exclude small source-nya itu 1%. Jadi sumber-sumber yang di bawah 1% sampai dengan 1% itu akan tidak terakumulasi. Tapi apabila 1%-nya itu melebihi batas 15%, maka 1%-nya itu akan timbul dan akan terakumulasi. Ini yang sering jadi masalah. Ini untuk submit paper-nya. Jadi jenis submit paper-nya. Jadi ini submit paper ini ada 2 pilihan, standar paper repository dan no repository. Biasanya kalau kami itu untuk mahasiswa menggunakan standar repository. Jadi tugas-tugas mahasiswa ini akan tercek apabila isinya sama. Untuk 1 atau 2 mahasiswa atau dengan berbagai sumber yang ada di online lainnya, itu akan tercek berapa besar atau kesamaan dari dokumen tersebut. Tapi kalau no repository, maka dokumen yang di submit itu tidak akan tersimpan. Jadi hanya akan terlihat similarity-nya dengan beberapa sumber. Sumber yang dicek similarity-nya itu 1 student paper, 2 akses internet, yang ketiga itu periodical journal and publikasi. Ini satu lagi ada tambahan pengecekan fasilitas dari Turnitin itu untuk pengecekan grammar. Biasanya kami nggak pakai ya Pak ini. Kemudian silahkan disubmit. Kalau sudah disubmit, itu Bapak Ibu sudah bisa menggunakan akun ini untuk pengecekan. Kalau Bapak Ibu mau mensubmit file dari mahasiswa. Kalau submitnya cuma 1, itu silakan pilih single file. Tapi kalau filenya ternyata banyak, silakan multi file. Misalnya 1 kelas mau dicek bersamaan, itu bisa gunakan multi file. Atau Bapak Ibu juga sudah mengumpulkan filenya, terus filenya sudah di zip, silakan Bapak Ibu gunakan yang zip file. Oke. Nanti kalau sudah selesai, sudah bisa submit, hasilnya bisa Bapak Ibu lihat seperti ini. Ini saya buka kelas yang sudah expire ya. Walaupun kelas ini expire, tapi saya tetap bisa mengakses berbagai sumber yang sudah pernah saya cek. Jadi nggak akan hilang ya Bapak Ibu ya. Nah, ini
hasil dari pengecekan paper Bapak Ibu, paper kalau Bapak Ibu submit. Jadi nanti ada persentasenya. Heeh. Ini saya buka contohnya satu ya. Iya. Oh, itu langsung keluar nilai persentase kesamaannya ya. Iya. Oke. Iya. Kalau misalnya belum keluar, Bapak Ibu tinggal ini lagi aja. Refresh ya. Di sini Oh di iya. date-nya ini. Iya, iya, iya. Biasanya kalau filenya nggak begitu besar sih, Cepat cepat ya. sih Pak. Iya, iya. Tergantung koneksi juga. Iya. Iya. Terus ini hasilnya sampai di sini kira-kira jelas ya Bapak Ibu ya? Bagaimana Jadi- Bapak Ibu yang lain? Sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Izin bertanya boleh, Pak, Bu? Boleh Boleh, bertanya, Bu? Oh, iya, silakan Pak Ari. Bu, jumlah halaman yang boleh kita upload ada batasan maksimal nggak, Bu? Sampai dengan hari ini sepengetahuan saya nggak ada sih Pak. Jadi boleh sih sebanyak-banyaknya. Pernah ada disertasi itu kan sekitar 400-an, cuman hanya waktu pengecekannya yang mungkin agak menjadi lama ya. Nah, poninya ya, dulu Termasuk ukuran filenya juga ya, Bu Vivin ya? Nggak ada batasan ya? Kalau ukuran file nggak ada Pak. Nggak ada ya juga ya? Cuman kalau memang Bapak Ibu merasa besar kan itu ada fasilitas zip ya. Ya, Jadi bisa gunakan fasilitas itu untuk zip file supaya nggak terlalu besar. Nanti langsung dimasukkan. Oke. Ini Tadi juga Ya, bisa yang multiple file tadi langsung bisa sekaligus ya, Bu Vivin ya? ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya itu kelas kan nggak mungkin satu-satu ya mahasiswanya ya. Misalnya tugas teknik misalnya kayak gitu kan nggak mungkin satu-satu diupload Oh iya KP kemarin Bu Saloma pernah bermasalah dengan KP-nya. Jadi file KP mahasiswa itu nggak perlu satu-satu dimasukin, kan repot Bapak ya. Jadi bisa file KP itu dikumpulkan di misalnya email, terus di emailnya nanti di zip, di download dulu di zip jadi satu, nanti bisa langsung sekaligus dicek dalam bentuk zip file, atau 10 mahasiswa itu akan dicek bersamaan supaya nggak saling siapa duluan dengan siapa kayak gitu. Oh iya. Kadang-kadang kan ada yang agak sama topik-topiknya ya. Iya betul. Ya, jadi misalnya 10-10-nya Bapak masukin di multiple itu, jadi dia 10, jadi masuk dulu 10 kayak gini Pak ya contohnya ya. Saya buka dulu ya. Ya. Kenapa boleh masuk ke barang yang berulang-ulang ya? Kak Bay, sebetulnya berapa persen sih maksimal ini plagiasi sekarang yang dibeliin? Kalau untuk mahasiswa sesuai dengan aturan buku pedoman akademik ya Bu ya. Itu 10% untuk mahasiswa. Jadi kalau di atas 10% itu diminta perbaikan. 30% itu harus diganti. Itu kami hanya mengikuti aturan buku pedoman akademik ya Bu. Oh ya, 10%. Ya, 10% Bu Tutur. Tapi pada saat dia perbaikan terus dicek lagi kadang-kadang menjadi lebih tinggi kan? Iya, pasti Bu, pasti. Apa diulang lagi pakai kelas yang baru? Oh enggak Bu, sama aja. Walaupun mau pakai kelas yang baru nanti hasilnya akan tetap sama aja. Jadi mekanisme Turnitin memang tidak efektif kalau perbaikan itu yang submit instrukturnya atau dosennya. Jadi yang submit itu mahasiswanya. Iya, jadi makanya setelah evaluasi setahun kemarin, kami mengupgrade akun student. Tahun kemarin Unsri hanya melanggan 100 akun student, jadi susah dosen untuk menggunakan akun studentnya gitu, karena saling mengganggu. Maka di tahun ini itu kami menambah kuota untuk dosen itu sampai dengan 1000 student.
Setiap dosen itu. Ya, 1000 student. Jadi di sini Ibu bisa lihat ada student ya. Oh ya. Data mahasiswa ya? Ya, jadi studentnya bisa upload sendiri Pak. Bapak hanya melihat dari akun Bapak, nanti akan ada hasilnya gitu loh Pak. Oh iya ya. Para Nanti kita, mahasiswa sudah tahu cara itunya uploadnya. nanti kita sharing ke Bapak Ibu. Kalau mahasiswa pastinya nggak tahu Bu. Iya makanya. Ya. Bu Novi, itu kalau 1000 student untuk seluruh unsri atau per dosen, pembagiannya gimana Bu? Untuk sampai dengan hari ini dari kebijakan kepala itu 1 dosen 1 student dulu Bu, karena unsri kan punya dosen lebih dari 1000 ya. Oh iya, jadi ganti, jadi 1 dulu ya Bu ya? Iya, 1 dulu sementara. Mungkin nanti kalau tahun depan kita ajukan kembali untuk penambahan akun lagi, mungkin ya kita bisa menambah lagi ya Bu ya. Tapi untuk hari ini mungkin 1 dosen 1 akun dulu untuk studentnya ya, untuk studentnya Bu. Tapi bisa dihapus ya Bu ya, kalau 1 dosen selesai kita bisa hapus 1 mahasiswa selesai, Iya kita hapus betul, kita ganti. betul. Jadi kasih dengan 1 mahasiswa bimbingannya, mahasiswa itu akan ada limit untuk memasukkan dokumen. Mungkin hanya 3 kali dia bisa memasukkan dokumen. Kalau sudah selesai, tolong hapus. Yang bisa menghapus akun student itu hanya dosen yang hanya dosen yang meng-share akun tersebut. Cuman saya sebagai operator di sini saya bisa melihat misalnya dosen ini yang punya akun ini itu sudah meng-add berapa student. Kalau melebihi kapasitas yang kami berikan atau mengganggu stabilitas lah, beberapa dosen yang mau pakai akhirnya nggak bisa pakai, maka biasanya kami tegur kayak gitu Bu. Ya, makasih Mbak. Ya, sama-sama Bu. Jadi nanti kalau sudah di setting kelasnya, Bapak Ibu bisa klik student, terus add student. Add student ini sampai dengan hari ini hanya bisa 1. Silakan Bapak Ibu masukkan nama studentnya dan alamat email studentnya. Nanti studentnya akan aktif via email yang sudah terdaftar. Kalau sudah, nanti mohon dihapus. Nah, hasilnya nanti akan terlihat kalau student itu sudah memasukkan atau mensubmit tugasnya, maka hasilnya akan terlihat di akun Bapak Ibu sekalian. Jadi itu dia sudah mengalami proses dari laboratorium. Sampai di sini ya Bu ya, kita ngebahas kembali untuk hasil pengecekan ya Bapak Ibu ya. Ya. Bu Vivin, Itu ada backupnya nggak ya? Kalau misalnya suatu saat kita hapus, terus kita ingin membutuhkan lagi itu file itu, Unsri punya backupnya nggak? Oh, Unsri nggak punya backupnya Pak. Jadi saya sangat berharap dosen itu jangan menghapus paper yang sudah masuk. Hanya settingnya saja. Jadi Bapak Ibu silahkan silahkan men-setting, mengatur akun tersebut untuk mahasiswa, untuk dosen, untuk penggunaan pribadi, atau untuk penggunaan jurnal. Jadi nggak usah dihapus Bapak Ibu. Lagian Bapak Ibu kalau memang settingnya itu tadi standar repositori, Bapak Ibu mau menghapus di sini pun tidak ada guna. Menghapus di tampilan atau di akun Bapak Ibu itu tidak akan mempengaruhi kayak gitu. Jadi yang bisa saya share itu bahwa data ini tersimpannya itu di database-nya Turnitin, bukan di database-nya Unsri, beda. Kalau yang di database Unsri itu kita punyanya yang sudah jadi atau yang sudah disetujui dalam aplikasi repositori. Kalau itu database-nya di Unsri. Tapi kalau yang Turnitin itu database-nya itu adanya di Turnitin. Mau berapa banyak pun nggak apa-apa Bapak Ibu. Perpustakaan itu punya sudah ribuan file. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu nggak usah dihapus. Ada lagi? Bu Kalau Vivin, nggak ada,
apa namanya file yang pedoman tutorial apa namanya Turnitin tadi bisa di-share nggak nanti Bu Vivin? Oh bisa Pak, tapi saya Ya. belum selesai sih sebenarnya bikinnya Bapak. Oh iya iya ya. Dalam bentuk PDF. Iya iya. Saya baru buat Ah, karena terkait mau online. iya. Saya buat dalam bentuk PDF-nya sih. Iya. Cuman ini batas bab, bentar, saya lihat dulu ya. Iya iya. Bab sampai, tapi bisa dipakai untuk. Nah, saya baru batas ini Bapak Ibu. Jadi untuk yang apa namanya? Ini kelihatan nggak ya? Belum Atau kelihatan Bu. Oh belum kelihatan. Iya. Bentar. Ah. Di share. Ada Nah. kayak manual pedomannya gitu nggak Bu Vivin? Karena Iya, kadang-kadang saya baru buat sih Lagi Bu. dibuatin oleh Bu Vivin Ini ya. ini. Nah, itu ya. sering Ini lupa. ada manual Oh, iya. panduannya. Ini saya buat manual panduannya, tapi saya baru nulis sampai bab 4 Oh, iya. tentang membaca hasil Ah. pengecekan. Nggak Karena apa-apa Bu kadang Vivin walaupun yang sering lupa kalau udah lama nggak pakai. Iya, nanti saya share Bapak Ibu ya ya. boleh. Mungkin Makasih Bu sedikit. Vivin ya. Mungkin Terima kasih, Sebentar aja Bapak. dulu nggak apa-apa Bu Vivin. saya share sementara yang ini Ya. ya. Karena belum finish nih, sumber terdeteksinya belum selesai. Ya. Ya, kita lanjut ya Pak ya. Boleh silakan Bu Vivin. Ya, jadi ini yang paling penting itu membaca hasil pengecekan. Jadi seperti ini Bapak Ibu, hasilnya di sini. Terus kalau kita balik lagi aja ke Turnitin ya. Meriska. Nah, Bapak Ibu, jadi nanti kita akan mendapatkan sumbernya seperti ini. Nah, kalau sudah Bapak Ibu mohon maaf ya, Ya silakan apa Bu Vivin. Silakan. ini ada Prof Meriska yang telepon, nanti saya ini dulu ya. Ya boleh enggak apa silakan. Oh iya Prof? Iya? Iya Prof. Oh. Oh, password nggak bisa di-reset sama saya, Bu. Password itu hanya bisa di-reset sama Ibu. Kan nanti di situ ada lupa password. Kalau, oh Ibu, mohon maaf, saya bisa minta waktu 1 jam aja nggak? Sebab saya lagi online di teknik. Iya. Iya Bu, ya Bu. Ya. Siap, nanti saya WA ya Bu. Ya, sama-sama Bu. Ya, jadi ini Bapak Ibu, di hasil sebelah kanannya itu nanti akan ada persentase. Nah, persentase yang ini adalah hasil dari pengecekan kemiripan dokumen. Bapak Ibu mungkin boleh saya ingatkan kembali, ini adalah persentase kemiripan dokumen, bukan plagiasi ya. Jadi ini hanya kemiripan dokumen, persentase yang mirip dengan beberapa sumber yang ada di bawahnya. Jadi sumber yang ada di bawah ini kalau sudah dicek, terutama kalau sudah dipublish, maka dia akan tinggi. Misalnya jadi 90%, 80%, saya buka yang ini aja ya. 100%. Oke. Nah, ini diklik 100% submit to Sriwijaya. Artinya dokumen ini sudah pernah dicek di Turnitinnya Universitas Sriwijaya. Terus kalau kita breakdown lagi, dia akan ada beberapa sumbernya. Jadi 100% ini ada di sumber Universitas Sriwijaya, 60% ini ada di Sains Malaysia. Artinya dia dicek di Universitas Sriwijaya dan diterbitkan di
Universitas Sains Malaysia. Bapak Ibu yang bisa saya bantu terangkan ini kalau memang mau bukan menghapus sih, mau melihat tanpa pengecekan yang di Universitas Sriwijaya ya. Jadi di sini ada yang 100%-nya diklik. Kenapa uji Pak ya? Kan dibaca tetap diakses. Di bawahnya itu nanti ada exclude. Kalau repositori tidak baca. Jadi saya itu kalau dia Bentar ya. langsung ke daerah ke HTTPS. Saya nggak bisa buka Kalau kelasnya. repositori. Jadi dia HTTP itu otomatis upload. Kalau SML tuh settingan repo-nya Pak. Jadi dia kalau ada perubahan sedikit itu jadi error. Kalau untuk di repo, kalau di learning ya bisa. Kalau di learning, kenapa kita cek tadi? Soalnya harus ada yang ikut, Pak. Ada yang ikut. Akan muncul itu kan warning kan. Harus diklik advance dulu, terus proses menunjukkan. Jadi ada yang harus diklik. Karena di browser itu mendeteksi sebenarnya itu kan HTTPS. Tapi dapat diakses HTTPS. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Mungkin mekanismenya. Nah, dia ada warning dulu, harus ada warning apa gitu ya. Kalau tidak diklik, tetap itu. Ini kebenaran Bapak Ibu, saya nggak bisa mengexclude karena tidak ada yang Unsri IC. Submit Unsri. Ini April, Undip. Ya, baca karena di setup harus otomatis direct ke HTTPS. Coba saya cari dokumen yang lainnya yang bisa di-exclude ya. Ya. Yang ini halaman ini nggak kelihatan tadi Bu Vivin. Yang mau di-exclude tadi. Saya belum pindah ya, tapi saya udah di ini Pak. Sudah di Turnitin ini. Ya. Kelihatan nggak? Baru kelihatan yang daftarnya, yang baru daftar 3 paper itu ya. Ya. Yang 25% ini kelihatan nggak? Belum kelihatan. Oh, belum kelihatan. Ya. Di balik mana? Kalau kita nak pakai HTTP baik. Kelihatan Pak? Yang ini ya, yang kalau ini yang 3 ini ada yang Tiara, Riko, John Ferry ini kelihatan daftarnya. Kalau yang lagi saya buka Pak, yang 25%? Belum kelihatan di layar. Belum ya? Iya, belum muncul. Mungkin di ini Bu, di share-nya share screen aja. Apa namanya tuh? Ntar dulu Pak, ntar. Iya, silakan. Ini gimana nih caranya? Yang di share nggak kelihatan. Belum. Mana nih? Kebanyakan yang dibuka nih tadi. Coba matiin dulu ya. Belum kelihatan juga ya Pak ya? Belum Stop sharing dulu deh. Oke, silakan. Kalau ini Pak, sudah kelihatan? Oke, udah kelihatan lah. Udah kelihatan baru. Oke. Sudah Bu. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Nah, jadi yang ini sama. Enggak tahu nih, ini matiin dulu kali ya. Untuk sharing baru mana? Sharing ke Turnitin, langsung ke Turnitinnya mana? Cuma ini sharing ya? juga itu baik. Iya, satu ini aja. Ini kan? Mana? Ini ya? Sudah kelihatan Bapak Ibu? Udah kelihatan. Nah, jadi yang 25% ini. Jadi contohnya ini ya Bapak. Ya. Medianality.com. Ini sebuah indexer ya, satu indexer. Jadi ini mungkin contoh untuk di-exclude. Jadi medianality-nya ini diklik, nanti akan terlihat berapa publikasinya. Ini di-exclude, terus diklik, di-exclude, di bawah. Nah, dia akan berubah ya Pak ya? Ya.
Nah, jadi ini adalah mekanisme atau cara untuk mengeksklud, tapi tidak seluruh sumber itu boleh dieksklud Bapak Ibu. Iya, Jadi iya. hanya sumber yang memang tulisannya sama dengan dokumen yang kita cek. Ya, misalnya di e-print situ ya sering ya, Bu ya. Iya, terus di repositori. Jadi nanti akan terlihat. Terus sama kalau misalnya kayak gini Bapak Ibu, Bapak Ibu akan mengecek dokumen yang sudah publish. Jadi Bapak Ibu mempublish jurnal tersebut 2018. Terus Bapak Ibu mengeceknya 2020. Otomatis sudah ada beberapa mahasiswa yang men-cite atau men-cite tulisan Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu silakan lihat lagi di sininya. Tahun berapa sih mereka dulu lah, apa sih maksudnya? Lebih dulu tulisan Bapak Ibu atau lebih dulu sumber yang ada di sini. Kalau ini di sebelah kanannya ini, kalau Bapak Ibu taruh kursor ini akan kelihatan linknya ya. Nah, ya ini lihat ya, ada Politeknik Bandung 2019. Ya. Jadi yang Politeknik Bandung ini tahun 2019. Terus Bapak Ibu lihat kembali tulisan ini submitnya tahun berapa gitu. Kalau memang dia lebih tua kan nggak mungkin yang ini duluan kan Pak nulisnya. Iya. Ini bisa di-exclude misalnya kayak gitu. Jadi itu mekanisme exclude yang bisa saya sharing ke Bapak Ibu. Nah ini jadi 1%. Jadi pengecekan dokumen ini tanpa quotes, tanpa bibliografi, dan exclude small source-nya itu 1%. Kalau sudah selesai disetujuin 23% ini, maka Bapak Ibu klik di yang bawah, itu download. Download-nya itu pilih yang current view. Yang current view, kalau sudah di-download, itu nanti hasilnya akan didapat sesuai dengan presentasi yang terakhir. Mungkin itu yang bisa saya sharing untuk Turnitin ya? Ya. Kita ke Identicat ya Pak? Ya. Atau ada kira-kira pertanyaan yang mau ditanyain dulu? Saya ada pertanyaan Bu. Ya, silakan. Sharing pengalaman juga yang nggak mengenakan sebenarnya tentang Turnitin ini. Iya, saya pernah memasukkan paper ke suatu jurnal di Malaysia. Iya. Terus sudah diturnitin ya. Nah, kemudian nggak jadi karena menurut sekolah nggak jadi. Nah, saya masukkan lagi ke jurnal yang lain. Yang lain. Terus sama jurnal yang lain itu dicek lagi Turnitin. Terus ketahuan, wah Bapak ini ada plagiasi menjiplak 90%, 60% dari tulisan yang ada yang pernah diterbitin oleh saya itu di universitas yang pertama. Nah itu penyebabnya apa tuh? Kok bisa sampai itu kan merugikan pihak yang ini ya dari yang pengupload yang mengajukan jurnal itu apakah ada masalahnya di terbitin sehingga dibaca seolah-olah bahwa saya itu memplagiasi tulisan saya sendiri yang pernah dicek sama terbitin. Iya Pak. Gimana? Ya, jadi gini Pak, Turnitin itu kan satu database ya. Jadi kalau misalnya Bapak sudah mengecek, misalnya di Unsri gitu, sebelum Bapak submit paper itu ke jurnal, Bapak cek dulu di Unsri karena untuk tahu berapa persen ya hasilnya gitu yang berikan. Maka nanti di misalnya di universitas lain atau di publisher itu, maka dia akan terdetek bahwa tulisan ini sudah ada di Turnitinnya Unsri. Seperti yang kata Bapak tadi ya, bilang tadi ya. Iya. Ini saya ini melakukan plagiasi terhadap paper yang ada di Unsri. Iya. Yang ada di Unsri ya. Iya, makanya di awal tadi saya sudah mencoba menekankan bahwa persentase di sini ini bukan vonis plagiasi, ini adalah
kemiripan dokumen dengan beberapa sumber yang ada di media online. Sebenarnya mungkin saya juga sering mendapat keluhan ya dari dosen ya, saya nggak bisa submit. Cuman kalau saya konfirmasi lagi ke Turnitin, dari pihak Turnitin juga sudah menjelaskan ya Bapak ya, bahwa seandainya itu untuk publikasi, seharusnya operator jurnal itu hanya mengklik di setting Turnitin itu publikasi. Karena si jurnal itu kan hanya punya kepentingan bahwa apakah tulisan tersebut sudah dipublish atau belum. Ya kan Bapak Ibu ya? Iya. Bukan mau memvonis bahwa dokumen ini terplagiasi berapa persen dari otomatis setiap tulisan dosen atau setiap tulisan karya ilmiah otomatis kan pasti akan ada yang namanya reference ya, pasti akan ada rujukan gitu atau beberapa data yang sama kayak gitu. Minimal aja kalau dari kementerian itu dia membatasi sampai 25% ya untuk aturan tulisan dosen. Nah, jadi nggak mungkin sebenarnya tanpa ada kemiripan. Jadi memungkinkan keadaannya kemiripan untuk beberapa tertentu, cuma ada berapa persen batasannya. Nah, sebenarnya pihak jurnal itu bisa melihat apakah benar. Kayak gini tadi Pak, saya kelihatan ya di sana ya? Ya, kelihatan. Di Bapak Ibu. Jadi sumbernya seharusnya diklik. Benar nggak sih ini sumber tulisan Bapak tersebut? Dengan tahun yang sama, dengan judul yang sama, dengan isi yang sama. Kalau keseluruhan merah, berarti kan ini dokumen yang sama. Kan itu bukan plagiat sebenarnya ya Pak ya. Tapi saya juga nggak paham karena sebenarnya dari Turnitin itu mentraining dari setiap universitas itu sama. Tapi nggak tahu, mungkin Pak Amrifan bisa kasih masukan. Tapi nggak tahu beberapa publisher di universitas lain seolah menolak kalau misalnya tulisan dosen itu sudah dicek terlebih dahulu sama dosennya di mereka pengen itu ada di repository mereka. Mungkin Pak Amrifan bisa tambahin. Ya, gimana itu? Ini Pak. Biar aku join ya. Oh, ya, oke. Untuk lebih jelasnya Pak Amrifan akan segera join ke grup ini ya. Oke, silakan Bu, silakan. Ya, sudah masuk Pak? Ya. Lagi di-approve. Terutama yang jadi masalah itu. Oke, Assalamualaikum Pak Amrifan. Waalaikumsalam, baik. Sehat Pak ya. Suara mic-nya Pak, mungkin Pak. Belum. Oke, udah masuk Pak. Ya. Ya Pak. Nah, jadi yang sering jadi masalah itu di Unsri ini adalah mahasiswa upload skripsinya. Nah, entah kenapa dosennya buat publikasi copy paste punyanya tulisan mahasiswa itu. Nah, itu juga jadi masalah. Karena pengalaman saya ngebimbing S3 ataupun saya buat paper itu isinya betul dari skripsi, dari tesis, dari disertasi, tapi tidak tulisan tuh lo pindah pecah, nulis lagi lah, nulis tapi pakai data itu pengertiannya sama, tapi kita gunakan bahasa yang lain. Dan alhamdulillah kalau gitu caranya, insya Allah dia nggak akan dapat di similarity. Jadi kita mesti sepakat dulu, similarity ini maksudnya kemiripan, sedangkan plagiasi atau plagiarism ini, itu kita ngembek misalnya, ku tulis ke ini dari tempatnya Baitullah, tapi ku aku sebagai punya aku, tidak donarok ke sumbernya dengan benar. Kalau plagiasi itu sih kok baik, robo. Kalau similarity masih ada persentasenya. Kalau similar itu, jadi ada memang bagian-bagian yang tidak bisa kita elakkan lagi. Term-termnya engineering, misalnya speed, cutting speed kalau di aku. Nah, kerubah apa lagi? Maksud ku tulis itulah.
kan misalnya kan. Nah, yang bab-bab itu ya kita kena similarity tapi tidak akan terlalu riskan. Nah, yang bagusnya juga similarity kita ini mengacu ke TPAK pusat. Tapi yang trouble di unsur ini adalah pedoman akademik itu mensyaratkan 10 sampai 20% minor correction, 20 sampai 30 tahap itu ada lagi yang major correction, lepas dari 30% riset ulang. Agak pening sebetulnya aturan itu. Karena 10 sampai 20% itu terlalu tinggi, jadi maksimum 10% untuk bisa lepas. Nah, itu sudah saya bicara dengan Pak Din juga, sudah ini ya insya Allah semester ini ada perubahan nasib lah. Tidak lagi 10% neman, apalagi S1 kan. Iya. S1 tuh mungkin sekitar 20% cukup lah. Iya, 20%. 20%. Kreatif Vigo, kepala otak dia wong itu anu kan. Kalau untuk dosen lah Pak, mungkin baru Pak 10% Pak. Kalau untuk paper barangkali lah, iya. tapi kalau untuk skripsi muas budak itu. Apalagi dia pakai tabel-tabel standar gitu kan. Iya, itu Nah, salah satu yang cara untuk mengatasinya adalah metode-metode yang standar itu kita taruh, misalnya cara ngukur apa, nggak usahlah kita taruh di metode penelitian di bab 3-nya, taruh di lampiran. Sebab yang diperiksa similarity itu hanya bab 1 sampai bab 5 kesimpulan. Jadi kalau benda-benda itu, kalaupun misalnya tabel ini kan kayak gini, saya lihat microcontroller ATM ini standar. Kenapa nggak ditaruh di anu aja? Di lampiran ya? Di lampiran. Ketimbang yang mending-mending kepala sini dibaca sama ternitin. Kalau barang itu standar, misalnya kalau di kami misalnya, IC 420 berapalah bahan material itu. Ngapa pula kita nak taruh di tulisan? Sebab itu nggak bisa kita kutak-atik, dan itu merupakan, bilang aja di dalam ketikan situ menggunakan IC yang ini dengan sifat mekanik dia entah apa ada di lampiran. Jadi nggak kacau tulisan kita. Jadi yang benar-benar tulisan kita, hasil pikiran kita itu yang kita tulis di antara bab 1 sampai bab 5. Yang standar-standar, misalnya ASTM sekian, tahap apalah bahan-bahan baja, tahap apa segala macam, ya taruh aja di lampiran. Cuman memang kadang-kadang ada psikologinya juga. Tiba-tiba tulisan kita jadi tipis. Banyaklah lampiran, tebel lah lampiran ketimbang tulisan sendiri kan, suka kurang pede. Ketemu pula kayak yang nguji ini malah ketipis gawean kau, tambah ciutnya di kawan kan. Mestinya nggak jangan itu, sebab the best dissertation di MIT itu cuma 68 halaman. Justru itu yang paling penting, ngebuat seluruh kerjaan itu di dalam kata yang sangat singkat tapi mewakili seluruh penelitian kita. Justru itu yang paling sulit. Tapi sementara ini masih banyak kawan-kawan kita ini mikir makin tebal kayaknya makin oke gitu. Ya nggak apa-apa lah, kita pelan-pelan berubah gitu kan. Tapi itu kira-kira yang bisa jadi tipsnya supaya jangan kacau. Dan yang penting lagi adalah kalau dia sudah sekali diperiksa, mestinya misal saya mereksa ada paper dari mana gitu, tiba-tiba saya udah lihat dia keluarnya, dia ada di repositorinya Universitas Brawijaya misalnya. Tugas saya bukan nyuruh Universitas Brawijaya ngedelete. Minta sama dia, apa dia hasil report kamu. Jadi itu pegangan saya. Ngapa pula mesti di Unsri betul? Nah itu masih kadang-kadang masih agak simpang siur. Ya karena itu se-Indonesia Raya, pening-pening. Makanya saya bilang berapa kawan yang itu sudah, kirim ke luar negeri, memang kada pening. Di kita ini lebih pening daripada Justru kalau kita kirim ke luar negeri, kita send ke situ, dia tahu sudah dikoreksi di sana, dia nggak komen. Dia minta aja hasilnya berapa persen. Kalau di NKRI Merah Putih, ini yang galak pening pala kita dibuat. Suruh ngedelete lah di server. Padahal server itu punyanya Turnitin. Dan bukan kita pula yang pegang, sama dengan Gmail. Misalnya, kita bisa buang yang di mailbox kita. Tapi di servernya Gmail nggak bisa. Itu otoritasnya ada di planet sana, di Amerika, entah di mana taruhnya.
Di mailbox kita bisa kita delete, tapi di sananya nggak bisa. Dan Turnitin itu kerjanya gitu. Jadi dia akan terus kejar sampai ke seluruh planet bumi ini kejarnya. Jadi barang itu mungkin disimpan di server di Taiwan, di mana yang kita sendiri di luar kita cuma bisa ngecek dan terhubung ke sana. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan, kalaupun kita akan buat publikasi based on skripsi, tesis, ataupun disertasi, tolong di rewrite, ditulis ulang dengan bahasa yang memang khususon fokus untuk data yang akan kita bahas. Akan beda kan? Kalau kita nulis deskripsi kan, misalnya kita mau lihat dari A sampai Z, itu merupakan salah satu bagian aja, misalnya yang bagian kaki kanannya aja misalnya kan. Akan beda cara kita nulis kalau kita fokus hanya ngebahas kaki kanan tok. Akan jauh lebih detail lagi dan lebih dalam lagi pembahasan kita ketimbang kita waktu nulis skripsi, tesis, ataupun disertasi. Dan itu akhirnya ya publikasi-publikasi yang berdasarkan tadi, itu yang justru selamat. Tapi kalau kita ambil butuh 9 kita copy paste skripsi Buddha atau tesis segala macam, waktu dicek Turnitin ya pasti tertembak lah ke Ya itu mungkin tip aja untuk kita ke depan supaya lebih lagi. Artinya kalau mau tulislah dengan bahasa kita yang khusus ngebahas itu. Jadi kan kita nggak ngebahas, kalau kita bahas orang mulai dari rambut apa segala macam kita kutak-atik, tapi begitu kita cuma ngebahas kaki kanan lain cara kita bercerita. Fokus ke sana, dan mungkin pelan-pelan kita juga karena alat deteksi ini sudah begitu canggihnya, satu globe ini dia bisa tag asal dia online. Lebih baik kita berubah kebiasaan dengan nulis, bukan copy paste. Jadi kalau kita nulis, walaupun datanya sama dengan kita kasih ujian ke mahasiswa kan, datanya sama, soalnya sama, nggak mungkin lah jawaban mahasiswa itu nak sama kiri kanan 40 budak itu 40 tulisan mestinya, walaupun yang dibahasnya sama, kecuali dia copy paste gitu, kemalingan istilahnya itu kan. Nah itulah, cuman kalau dia betul-betul dia tulis dengan soal yang sama, dia akan kita memperoleh 40 jawaban yang nggak bisa kena similarity jadinya. Itu mungkin sedikit tambahan dari saya. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dengan baik, dan kita insya Allah yang namanya authenticate. Sudah itu ada satu lagi ya, kalau misalnya kita mau kirim paper, kita ini kan ada dosen ini yang ada sudah Scopus number, ada yang belum. Nah tapi dia nak nyobo-nyobo ngirim ke jurnal yang berskopus dia lah kira-kira. Kan dia akan minta authenticate. Nah authenticate itu bisa diminta, hasil authenticate itu bisa diminta ke perpustakaan, itu akan dibantu. Sebab policy dari Warek 1 yang dikasih authenticate itu adalah dosen yang punya Scopus, jadi ada urusannya dengan Scopus. Pengalaman dari kita yang lampau, ini belajar dari pengalaman. Dulu dibagi ke dosen, sebab authenticate itu satu halaman aja kita naikin ke atas, dia akan dihitung sebagai satu dokumen. Dan langsung drop, dokumen jumlah yang bisa kita periksa itu turun. Sedangkan kalau Turnitin, dia tidak based on dokumen, jadi berapa kali kita naik ke itu, tidak dihitungnya, pokoknya akun. Makanya kalau untuk skripsi, kita ke Turnitin karena bisa melibatkan student. Kalau authenticate kita kalau untuk paper kita larinya ke authenticate karena itu yang diarahkan supaya authenticate-nya termanfaatkan dengan efektif dan efisien. Sebab ada dosen ini yang nggak ngerti bahwa authenticate itu biar cuman sehuruf, kalau di-upload terus berbayar. Sedangkan jumlah dokumen yang kita langgan ini terbatas. Dia halaman, makanya kalau
pakai authenticate, selesaikan dulu papernya, bulat-bulat. Jangan halaman pertama naik ke, halaman kedua cek, nah macet itu. 5 kali kita ngupload, 5 dokumen dihitungnya, awak cuma sikok dokumen itulah. Sedangkan kalau Turnitin tidak, ya jadi itu kira-kira yang Pacak aku tambahi untuk sesi ini. Lebih kurang, kalau masih ada pertanyaan, silakan tanya, kalau nggak itu nanti saya di take over sama Bu Pipin lagi. Terima kasih banyak Pak Amrifan atas penjelasannya Pak Amrifan dan ya, informasinya. sama-sama. Ya. Silakan lanjutkan Bu Pipin. Ya, lagi ya. Kalau sudah nggak ada ditanyain untuk Turnitin, kita ke authenticate ya Pak ya? Oke, silakan Bu. Tulis ya. Jangan Pak, tadi ada lagi. Jadi yang authenticate tadi ada beberapa dosen yang sudah saya coba buatkan. Jadi ini yang authenticate tadi ada Bu Saloma ya. Ntar saya lihat lagi ya, ada siapa lagi yang bisa saya buatkan. Chatnya tadi mana chat? Jan, ini chatnya di sebelah mana Jan? Oh ini nih. Saya lihat dulu ya Pak ya. Bentar, ya, ada silakan. Yang tadi membagi share ID Scopus Heni Fitriani. Ya. Pak Baitullah? Ada. Scopusnya? Ada Bu, sini Bu. Sebentar ya. Boleh dicek? Maksudnya saya share ID Scopus saya ya? Iya, nanti saya langsung add di sini. Oke, sebentar. Jadi nanti Bapak bisa nyoba. Nyoba ya, oke. Heni, Bu Heni, ada Bu Heni? Bu Heni? Ada. Oh iya, ini benar ya Bu Heni ya? Iya. Benar ya? Akunnya ya? Iya. Jadi Bu Heni nanti bisa cek emailnya. Saya sudah create. Saya belum punya semua itu yang satu lagi saya buat punya Pak Baitullah ya. Ya. Itu saya sudah share tadi ID Scopus saya. Sebentar Bu, saya ketik lagi biar lengkap. Nah itu, di barusan tuh. Emailnya Pak? Emailnya oke itu, udah saya share juga. Itu yang ini yang ada tiket yang ini ya, yang Turnitinnya saya belum. Ya, yang Turnitinnya nanti setelah acara ini saya rekap ya Bu ya. Kalau sudah direkap nanti silahkan dilanjutkan create akunnya sesuai dengan yang apa tadi yang sudah kita share ya Bapak ya? Iya. Oke, jadi di sini ada Pak Baitullah, Bu Saloma, sama Bu Heni ya. Jadi kalau sudah saya ada create tadi, silakan Ibu Bapak buka emailnya masing-masing. Untuk Turnitin ini memang lebih mudah, jadi nggak ada create password. Jadi passwordnya itu dari mereka. Sudah dilihat Bapak Ibu emailnya? Oke, ini saya sudah masuk nih emailnya nih. Ya, jadi nanti di situ dilihat ada password yang mereka bagi. Bentuknya sangat ribet, ada huruf, ada angka, ada huruf besar, benar ya Bapak ya? Ya, betul. Nah, nanti itu di copy paste dulu untuk masuk pertama kali. Oh ya. Setelah masuk, lihat profilnya, silahkan Bapak Ibu ganti passwordnya sesuai dengan apa yang mudah diingat sama Bapak. Oke. Ya Bu Heni, bisa? Siap.
Bisa ya, Bu? Oke. Kalau sudah berhasil, kita lanjut. Bapak Ibu, Identicate ini lebih mudah dibanding dengan Turnitin untuk unggah atau submit paper. Tapi Identicate ini hanya untuk dosen, hanya untuk publikasi dosen. Tolong jangan mengupload dokumen mahasiswa di sini. Bapak Ibu, saya sebagai operator nanti akan bisa melihat, mengevaluasi apakah ini memang benar papernya papernya Bapak Ibu atau ini papernya mahasiswa. Jadi kalau tahun kemarin kita melihat beberapa dosen itu ternyata mengupload papernya mahasiswa per bab lagi, bab 1, bab 2, bab 3. Nah, padahal Unsri melanggannya Identicate cukup mahal ya, sekitar 250 per dokumen. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, silahkan yang akan diupload di Identicate itu hanya publikasi dosen. Untuk yang mahasiswa, baik itu S1, S2 maupun S3, silahkan gunakan akun Turnitin. Untuk Turnitin itu unlimited dokumen. Jadi mau berapa banyak aja Bapak Ibu nanti mengupload di Turnitin, itu silahkan, boleh. Oke, caranya itu settingnya dulu Bapak Ibu. Settingnya di sebelah. Sudah masuk akunnya Bapak? Saya sudah masuk nih. Oke, di sebelah kanan itu ada folder. Setting ya. Folder, ada setting. Oke. Folder, sudah? Sudah. Nah, jadi settingnya itu per folder beda-beda. Jadi Bapak Ibu silahkan kalau mau bikin folder, boleh. Jadi bikin folder misalnya ini untuk tulisan international conference, folder internasional. Ini untuk nasional, boleh foldernya nasional. Jadi silahkan Bapak Ibu bikin foldernya dulu. Nah, terus nanti baru update settingnya. Seperti ini. Nanti per kelas, per folder itu baru ada setting pengecekan. Nah, di sini. Pada dasarnya sama ya, cuman ini lebih teliti. Jadi kalau di sini saya menggunakan exclude quotes-nya saya klik, exclude bibliografinya saya klik, exclude price-nya juga saya klik, exclude small source-nya juga saya klik. Terus untuk small source-nya itu saya klik persentasenya 1%. Sama seperti Turnitin tadi ya Pak? Ya. Ini terlihat ya di sana ya? Kelihatan Bu. Ya. Nah, untuk abstraknya juga silakan Bapak klik. Untuk metode materialnya juga silakan diklik. Nah, sumber yang akan dicek oleh Identicate itu lebih banyak dibanding dengan sumber yang dicek oleh Turnitin. Jadi, Identicate itu akan mengecek ke Crossref, posted content-nya Crossref, internet, ProQuest, dan publikasi. Jadi berbagai publikasi online akan dicek di sini. Bu Vivin, mungkin bisa tolong diulang lagi Bu, yang settingan bagian atasnya Bu, yang exclude tadi. Oh, ulang lagi Pak. Ya, ulang lagi. Exclude quotes, bibliografi, oke. Ya, ini sudah? Sudah. Sampai di sini sudah? Oh, itu 10 ya. Ini enggak mesti 10. Enggak mesti ya, enggak mesti ya. Ini tergantung kita ya. 1% atau 2%-nya juga tergantung Bapak. Ya. Ini kami aja. Jadi hitungan 10 itu terkadang gini Pak. Ya. Ada dalam dokumen itu Fakultas Teknik Halo. Sampai dengan 10 kata itu muncul, itu tidak akan terhitung, tapi kata itu akan dihitung saat muncul yang ke-11 kalinya, Pak. Oke ya. Oke. Itu yang word count ya, Pak. Terus yang small source-nya, yang kalau pakai persentase itu 1% ya, Pak. Oke. Kalau sudah silahkan di-update. Di-submit ya kalau Bapak, kalau saya update. Iya, update ya. Oke. Nah, sudah? Kalau sudah siap mengupload, di sebelah kanan itu ada tulisan upload file, Bapak? Ya. Ya. Kalau upload file, ini untuk satu-satu file.
Oke. Kalau untuk zip file, mungkin Bapak ada 2 dokumen yang mau dicek. Ya. Ya. Jadi ini untuk satu-satunya ya. Ya. Kita coba. Nah, jadi nanti kayak gini Bapak Ibu. Ada uploadnya, nama, dokumennya. Silakan pilih reporting groupnya. Reporting group ini fungsinya gini Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu nulis paper berdua, ya. Bapak ngecek yang satunya, misalnya Bapak nulis berdua saya gitu ya. Terus saya ngecek. Bapak nggak usah ngecek lagi Pak, daripada nanti terplagiatnya tinggi, ya kan? Karena dokumen kan sudah ada di atas. Oh iya. Ya, jadi kalau dengan iTenticket, Bapak nggak usah ngecek lagi, saya cukup share. Jadi reporting group ini menentukan share. Jadi reporting group ini saya bisa membaginya di grup dosen. Nah, gitu. Kan nanti tadi pas saya mendaftarkan itu saya mendaftarkan sesuai golongan, ada dosen, ada staff kayak gitu. Iya. Ya, jadi silakan upload. Sekali klik upload ini, maka dia selesai, langsung akan tercek. Sepersekian menit dia akan keluar. Nah, terus kalau sudah keluar, Bapak silakan lihat di foldernya. Nanti akan ada seperti ini. Nah, kalau Bapak berdua dengan saya tadi nulis, saya klik misalnya ini ya Pak ya. Iya. Misalnya bias dalam praktek kedokteran. Kan saya sudah ngecek, saya nulisnya sama Bapak kan? Iya. Nah, saya tinggal klik sharing, Pak. Oh, oke. Nah, klik sharing, maka folder ini akan saya cari ke Pak M, pakai MB itu enggak ya? Oh, M ya tadi ya? Iya, M. Oh, lagi ya. Belum ada ya? Masuk ya. Itu yang dilihatkan di browser itu padahal prosesnya atau belum terkelompokkan ya? Iya kali ya. Nanti saya coba. Iya, belum masuk dalam grup itu ya mungkin ya. Harusnya ada di Pak. Nanti saya cek lagi ya. Iya. Nah, jadi ini mekanisme yang reporting tadi. Jadi Bapak kalau menulisnya berdua, bertiga, berempat, nggak usah satu tadi ada tuh kayaknya tadi. Satu ngeceknya. Lewat mana tadi ya? Mana tadi ada? Saya baca tadi. Oh ini nih. Ada ya, ini itu ya, betul. Ya ini kan. Tapi mohon maaf ini nggak saya sharing ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Contoh aja kan. Yang lain. Iya. Contoh aja ya. Jadi klik di sininya, terus nanti Bapak bisa share dengan dosen tersebut sharing. Di bawahnya tuh ada share. Iya. Nah ini update sharing ya. Jadi nanti apa yang sudah saya cek itu akan keluar di folder dosen yang Bapak sharing. Oh, oke. Gitu ya. Nanti yang dosen yang di-sharing tadi nerimanya di akun hasil atau di email? Akunnya dia, di foldernya dia, Pak. Di foldernya dia ya. Di foldernya dia dan dengan hasil yang sama persentasenya. Persentasenya sama, oke. Ya. Jadi kita lihat kembali, Pak. Nah, ini ada perbedaan sedikit misalnya untuk pengecekan Turnitin dan iTenticket ya. Ini Bapak Ibu, kalau di Turnitin itu yang didahulukan itu sumbernya. Sini kan? Yang ini ya Pak? Iya. Kalau di iTenticket didahulukan jenisnya. Ini jenis sumbernya internet. Nah, ini bukan publikasi jadi. Ya. Kalau dia crossref dia akan ada tulisannya crossref. Kalau dia ProQuest akan ada tulisannya ProQuest. Bahasa pemrograman. Jadi kalau di Turnitin dia sumbernya dahulu, baru jenis sumber tersebut. Terus kalau kita klik, baru nanti akan ada tanggal kapan dia sumber itu ada. Oke. Tapi kalau di iTenticket lebih gampang, karena dia kelihatan jenisnya apa,
kapan dokumen ini masuk ke secara online, terus mana sumbernya, di sumbernya. Jadi kalau ternyata hasilnya tetap tinggi, Bapak Ibu bisa juga menggunakan metode exclude di sini. Nah, jadi misalnya kayak gini ya, jenisnya internet. Tahun yang bisa di-exclude dari sini hanya tahunnya Bapak Ibu ya. Ini nggak ada tahunnya lagi. Misalnya gini, tulisan ini misalnya tahun 2018, terbit ya. Nah, kan ini langsung kelihatan nih, 2019. Atau yang 2020 aja, ada nggak sih yang ngecek di 2020 gitu? 2020. Nah, itu bisa di-exclude-kan untuk mengurangi hasil presentasi similarity ini. Sama diklik, silahkan dilihat di sumbernya. Sama nggak? Kalau sumbernya memang full source-nya diklik itu ternyata sama, ya itu berarti kan boleh kita exclude-kan. Kalau sumbernya benar sama ya Pak ya? Iya. Atau dia tahunnya lebih muda. Iya. Berarti diklik di situ ada mekanisme exclude di bawahnya Pak? Iya. Ya, itu diklik, maka dia nanti akan masuk ke sumber yang exclude. Kalau mau dikembalikan lagi, klik yang di sini, terus di restore lagi aja. Oke. Jadi mirip ya Bu ya, identik dengan Turnitin ini ya? Sama ya. Cuman kalau Turnitin itu lebih sedikit, kalau Identicate itu lebih banyak. Lebih banyak data yang diceknya. Jadi sangat valid untuk Bapak Ibu kalau mau mengecek tulisan yang akan dipublish ke internasional ya. Iya. Oke. Kita kembali lagi ke sini. Kalau ini dia pakainya di sini. Kalau antara step yang sini. Ini presentasinya. Folder yang dibuat juga jangan pernah dihapus Bapak Ibu. Karena hapus di sini itu tidak berarti menghapuskan mekanisme yang sudah berjalan. Jadi akan tetap ada. File ini secara online hanya di tampilan Bapak Ibu aja yang hilang. Kalau Identicate, kira-kira ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu dosen, barangkali ada yang perlu ditanyakan mengenai Identicate ini. Karena Identicate ini lebih gampang ya Pak ya? Ya, sebenarnya lebih gampang. Bu Hana ya, Bu Hana. Oke, silakan siapa tuh? Iya Pak Livian. Mungkin kayak yang saya ceritakan tadi, katakanlah kita mau mengupload jurnal, terus kita cek dengan Identicate. Ada kemungkinan nggak dia sama seperti yang saya kemungkinan tadi? Si jurnal menggunakan Identicate juga. Nanti diceknya, wah ini kelihatannya udah pernah dipublikasikan oleh UNSRI, padahal cuma hanya ngecek aja. Nah, yang seperti saya alami itu. Iya, itu tadi sama seperti yang dijelaskan oleh Pak Amrifan tadi ya Pak ya. Kalau di Indonesia, khususnya beberapa publikasi di Indonesia, itu biasanya kayak gitu Pak. Ujung-ujungnya pihak penerbit minta dihapuskan database-nya dari UNSRI ya? Iya. Nah, jadi mungkin saya bisa sharing sedikit ya Pak ya. Sebenarnya kalau di Indonesia itu karena kita saling kejar-kejaran untuk webometrik gitu ya, saling tinggi-tinggian untuk webometrik. Jadi kalau sebenarnya UNSRI punya kepentingan bahwa ini kan hasil karyanya Sivitas Akademik UNSRI, ya kan Pak? Jadi memang ini adalah punya asetnya UNSRI nih, punya dosen-dosennya UNSRI. Jadi dan difasilitasi untuk dicek untuk publikasi keluar. Nah, cuman pihak penerbit kayak misalnya jurnal dari universitas lain aja, mereka juga mau mengakui bahwa ini adalah hasil terbitan mereka, padahal kan mereka hanya menerbitkan saja, gitu loh. Nah, hitsnya jatuhnya ke mereka. Hits webometriknya kan jatuhnya ke mereka, bukan ke UNSRI. Jadi seolah-olah nanti kalau seandainya mahasiswa UNSRI akan men-cite tulisan Bapak, seolah-olah mahasiswa UNSRI itu men-cite repositorinya universitas lain, padahal itu adalah tulisan dosennya UNSRI kayak gitu loh. Jadi makanya tadi kata Pak Amrifan, sebenarnya kalau di luar negeri itu sudah sangat paham bahwa
presentasi yang dikeluarkan oleh Turnitin ataupun Identicat itu bukan vonis plagiat, tapi itu hanya sebagai alat atau tools untuk menunjukkan bahwa ini loh tulisannya pernah ada di lokasi ini. Misalnya lokasi Universitas Sriwijaya ya Pak. Dan lokasi Universitas Sriwijaya kan Bapak mencek bukan mempublish. Iya, Bapak hanya mencek. Itu terklasifikasinya dengan submitted Sriwijaya, bukan publisher Sriwijaya kan Pak. Nah, cuman saya juga nggak paham karena ini kan masalahnya nasional ya Pak. Saya nggak punya kapasitas untuk ke sana. Cuman ya itu tadi, kalau memang Bapak ceknya ke Identicat untuk tulisan Bapak, biasanya tidak dengan secara frontal disebutkan Identicat bahwa itu submitted to Sriwijaya. Kalau Turnitin jelas akan tertulis submitted Sriwijaya. Tapi kalau di Identicat, makanya saya tadi menjelaskan bahwa kalau Identicat, ini loh Pak, versinya Pak. Dia jenisnya dulu. Bentar, lagi loading ya Pak ya. Nah, kalau di Identicat kan tadi sumbernya dulu, langsung di sini di atasnya ditulis submitted Sriwijaya. Tapi kalau Identicat, dia jenisnya dulu, jenisnya internet, kapan internet ini diupload, baru sumbernya. Jadi kalau kita lihat nanti, ini internet semua nih, nanti ada progress atau student paper. Nah, kalau dia student paper, kalau dia hanya pengecekan, dia hanya nanti akan keluar student paper atau cross-ref atau apa lagi tadi ya, berapa sumbernya? Publikasi. Nah, kalau memang di atasnya publikasi, maka si publisher itu berhak bilang bahwa ini plagiat karena sudah pernah terpublikasi. Karena kan jenis sumbernya publikasi, Pak. Iya. Paham ya? Nah, jadi kalau di sini jenisnya internet atau dia ProQuest kayak gini, kan ini hanya saling pengecekan sumber yang bukan vonis plagiat, Pak. Iya. Nah, makanya saya kembalikan untuk setting dari akun ini, saya kembalikan ke Bapak Ibu sekalian. Jadi kami tidak membatasi. Kalau memang Bapak Ibu mau mempublishnya itu di Indonesia, ya mungkin akan lebih sedikit resikonya kalau Bapak Ibu memilihnya no repository. Kalau nggak boleh kata Pak Amrifat, silakan diaktifkan Pak itunya Pak. Tapi kalau itu sih ini saya ya Pak ya, pemikiran singkat saya. Tapi itu resikonya merugikan institusi dan merugikan Bapak sendiri kayak gitu. Mungkin Pak Amrifan bisa nambahin. Oke, sedikit tambahan dari saya. Kalau dia no repository, yang kritis adalah pada saat orang naikkan duluan dari kita. Jadi timbulnya punya kita ini yang nekor ke orang. Mestinya, makanya kalau misalnya ada skripsi itu kita harus repositori supaya istilah budaknya ngetek tempat. Bahwa kita yang pertama kali publish mengecek skripsi tahap kita yang pertama kali. Nah, wong yang belakangan dari kita milu statusnya dia similar ke kita. Jangan kayak kita terjebak oleh kita udah galak-galak macam itu. Tuh wong naik. Laju kita yang similar ke wong itu awak kita membuatnya. Nah itu jangan sampai. Jadi apapun yang terjadi repositori. Jadi statusnya orang akan ikut kita. Jadi cepet-cepetan naik ke atas istilahnya. Jadi permasalahannya tadi gini Pak. Jadi Bapak ini ngecek di Unsri. Terus dia kayak masalah yang kemarin mau publish misalnya di Brawijaya misalnya, orang Brawijaya ngecek lagi. Nah itu ya. Setelah ngecek lagi itu dia menganggap bahwa ini sudah tercek di Unsri, kan seharusnya kata dia Bapak tinggal tadi, minta report dari kita. Dia tidak mau mengakui reportnya dari kita ya Pak Livian ya? Iya, kadang-kadang dia ini dah tutup mata dah. Pokoknya nggak ada benar, udah tolak. Nggak tahu.
Oh, bentar Pak Livian. Sebentar. Iya. Katanya nolak katanya dari Brawijaya nolak katanya. Benar Pak, benar. Iya sudah. Hidup. Iya, nah dia nolak itu tadi Pak. Iya, karena itulah kesulitan kita di apa nih, kan mestinya dia nggak perlu minta lagi karena sudah pernah. Itu beda antara apa dia? Enggak Pak, salah. Hah? Ini kan apa ya? Ini audio Pipin Pak. Oke. Pak Tika dulu. Kan mestinya untuk publisher, kalau dia, misal saya pernah kirim paper, terus dia cek dengan identikate sekian kata dia. Terus saya, saya kasih tahu, ini sudah saya cek dengan ini yang saya buat, exclude yang ini. Begitu dia lihat, dia recognize, dia approve. Sebab isi dari cek identikate maupun Turnitin ini bukan mau ngaku-ngakuin itu punyanya Unsri atau punyanya, dan sangat unfair kalau itu karyanya dari Unsri mau ditaruh di folder dalam tanda kutip, foldernya misalnya Brawijaya. Ya nggak begitu pula caranya. So, kita juga kalau misalnya kita ngecek yang punya orang dari luar Unsri, jangan sekali-sekali kita harus minta dia harus dicek dengan yang Turnitin versi Unsri, yang punya dia suruh hapus ke. Mending kepala gawe macam itu tuh. Dan aneh, karena berlaku juga, saya juga sering terkejut memang. Makanya waktu itu ada Bu Marieska bilang, ini Pak katanya WNI sudahlah Bu, kirim keluar Pak, mending kepala, tinggal ke jenis-jenis itu. Cepat. Karena dia nggak ngerti bahwa barang itu nggak bisa begitu. Kalau barang itu sudah dicek, sama lah dengan kita. Misalnya sudah tamat dari Unsri, ya sudahlah, akui ijazah itu ijazah Unsri gitu. Jangan pula mau tiba-tiba mau dibawa jadi ijazahnya ini karya dari mana-mana. Karena itu sudah submitted ke Unsri dan sudah dicek di Unsri. Jadi silahkan dia exclude. Bukan, kalau itu papernya sama dia exclude, kalau nggak itu dia minta report dari kita kirim hasil pengiriman pengecekan kita. Bukan dia mau ngecek lagi. Kalau dia ngecek lagi akan 90% lah. Iya benar. Oh jadinya timbulnya kacau paper itu tadi. Iya, dan harus ditanya-tanya. Begitupun juga nanti mungkin ada kawan-kawan yang pengelola jurnal, tolong perhatikan kalau dia sudah dicek di universitas lain, kita hanya minta hasil pengecekan dari sana. Kecuali kalau belum kita yang ngecek. Jangan mati-matian nolak paper wong, misalnya nak publish di Unsri, oleh dia tak dicek di kita. Itu tuh kan. Sebab setiap universitas karena gasak webo apa segala macam, dia pengen akses itu ke universitas dia masing-masing. Begitu juga Unsri. Kalau memang sudah kita ngupload duluan di sini, ya kalau dia masuknya dia ngecek ke kita lah. Kan nggak mesti mati-mati, kecuali kalau Unsri nggak punya. Dia ngecek ke kita dan kita report aja. Kalau dia mau minta misalnya karya siapa, Pak Livian, berapa persen ini, ya udah, ini hasil pengecekan kita lampirkan ke sana dari perpustakaan sekian misalnya. Kalau misalnya dia masih tekak juga mau pindah ke Pak, tidak bergaul nanti. Sebab di tempat lain tidak mau itu, cuma di tempat itu yang mabuk-mabuk itu. Aku ngirim ke ke Jepang, ke Korea, ke mana dah kaki, sibuk-sibukan model gitu. Kita ini karena aja, jadi ada lain-lain cara mutusnya. Mestinya dia minta aja hasilnya ini, sudah cek, dia cek aja lagi. Misalnya kan kelihatan di dokumen misalnya pengecekan dari Unsri apa yang di-exclude. Makanya jangan asal-asal exclude. Kalau exclude asal bisa dibuat 0%. Exclude ke baik. Cuman begitu orang ngecek lagi di tempat dia akan naik lagi. Sesuai dengan itu mati kita duduk. Tapi kalau kita betul-betul penuh tanggung jawab, exclude ya benar-benar yang judul yang sama, karya yang sama,
yang lain yang adu-adu dan proven kok, dia proof sama apa dari publisher Pak. Jadi itu mungkin informasi ya, kita nggak bisa mengubah cara orang berpikir ya. Ya, tapi kalau kita setiap kita mau publish dia harus ngedelete pula yang ini dia mati-matian, itu saya rasa itu agak kurang etis dan unfair. Kalau itu karyanya orang Unsri, bukan karya mereka. Itu aja sedikit tambahan dari saya. Makasih. Makasih Pak Arifan. Ya, Pak Livian mungkin mudah-mudahan cukup jelas Pak Livian ya. Ya, berarti tergantung pada orang-orang sebagai ininya lah, sebagai pengeceknya berarti. Iya, betul. Untung-untungan berarti. Iya. Iya Pak Livian. Iya, ya itu sih kalau kita kita pernah sharing dengan Turnitin dan IT Ticket. Kalau menurut Turnitin dan IT Ticket ya itu kan mereka memberikan mekanisme setting ya Pak ya, untuk para pengelola jurnal. Kalau memang pengelola jurnal mau mengecek apakah tulisan itu sudah dipublish atau belum, sebenarnya setting mereka hanya untuk publication. Jadi kalau dia tercek di publication, berarti jangan diterbitkan lagi. Tapi kalau di sumber-sumber yang lain, ya berarti kan itu cek similarity-nya bukan berarti tidak bisa dipublish kayak gitu Pak. Ya itulah yang susahnya yang ngeceknya tutup mata itu, jadi hanya sekedar menerima apa aja ada, begitu ini 80% similarity-nya langsung reject. Nah itu yang penting itu. Iya. Mungkin operatornya itu Pak. Ya, tidak dilihat lagi yang sumber-sumbernya, mungkin ada yang pernah cek sebelumnya kan? Iya. Story tadi kan. Ya kalau enggak kata Pak Amerikan tadi submit ke luar negeri aja Pak, lebih gampang. Sama kayak gitu. Itu kejadian itu di luar negeri juga, di Malaysia saya pernah. Oh, kejadiannya di Malaysia Pak. Mereka kasih tahu kirim yang hasil kita. Oh. Kirim yang hasil kita. Mungkin bisa dikirim yang hasil ini. Enggak, kebetulan ininya saya ketemu yang ini, yang ngecek tuh ya ini nggak berpikir lah. Ya, saya ceritakan. Pak Livian, kalau itu dikirim yang di hasil kita ke mereka. Jadi hasil yang kita cek, identifikasi itu kirim ke mereka. Itu yang saya buat waktu itu. Saya kirim ini hasil pengecekan kami dan sama dia diakui bahwa ini yang kita exclude apa segala macam. Jadi di dokumen itu dia perlu untuk dipegang bahwa sudah pernah dicek dan sesuai. Jadi begitu dia akui acara kita mengecek dan itu yang dia terima langsung. Oke. Terima kasih. Ya mungkin Pak Baitullah itu yang bisa saya sharing sementara ya. Ya, ada lagi sebentar Bu Hana tadi jadi mau tanya Bu Hana. Oh iya, silakan. Halo Bu Hana. Oh ada di chat ya Pak ya? Halo. Nah ini Bu Hananya. Pertanyaannya sama tadi Pak Bay. Iya. Persamaannya sama tadi udah. Udah jawab ya. Oke. Sama persis persamaan. Ya, kasih. Ya, sama-sama Bu. Oh ya Bu Vivin, ini kita kan di Sipil kan ada jurnal cantilever itu sudah akreditasi nasional Sinta 4 ya. Nah selama ini kita cek plagiarisme kan pakai Turnitin. Kalau kita pakai IT Ticket ini boleh atau hanya khusus untuk yang dosen saja untuk kepangkatan? Kalau di aturannya boleh ya Pak ya? Apa? Pengelola jurnal IT Ticket. Jurnal nasional. Jurnal nasional ya? Iya nasional. Jurnal nasional jurusan dalam rangka nasional juga. Itu enggak hidup. Mic-nya enggak hidup Pak. Oke. Ya. Untuk pengelola jurnal apapun itu, misalnya baru terbit sehari kemarin sankingnya, lampirkan anunya apa dia SK pengelola jurnalnya, approve lah untuk. Jadi walaupun statusnya baru terdengar, baru mulai berinya tuh, baru kemarin terbit atau mana, itu silahkan kirim ke perpustakaan. Lengkap dengan email unsrinya, pengelolanya itu, dan kita akan create identity. Jadi nggak usah khawatir. Terima kasih banyak Bang Rifan. Statusnya belum Sinta apa segala macam urusan lah. Siap. Kita akan fasilitasi pengelola jurnal dengan
akun Identicate. So Identicate ini yang biasanya dipakai untuk jurnal, untuk paper. Iya, betul. Jangan pula kita mau ngecek punya orang setengah mati pula nanti kan. Melangganan cewek mengasih juga. Jadi maksudnya ini silahkan dipakai untuk pengelola jurnal ataupun misal itu yang tadi yang saya bilang ada dosen kita belum punya Scopus, tapi lah nak mulai ngirim ke yang berskopus RIA terbentur oleh akun itu. Silahkan kita akan fasilitasi. Oke. Ya. Sebab kadang-kadang ya kita ini dosen juga sibuk nak punya akun, haram nak makinya, kaget waktu dia nak makinya dewek, dia bening dewek, misalnya itu lupa. Nah itu masalah. Nah jadi kalau bisa ini dipakai, memang dimanfaatkan untuk publikasi ataupun yang sejenisnya, ya untuk similarity. Jangan sampai kita rasul-rasulan nulis ini, apalagi sekarang mahasiswa juga tambah pintar-pintar. Saya dengar dari Pak Bambang Tuko itu, ada yang lebih hebat lagi, dia ambil skripsi tahap dari bahasa Rusia sana, dia pakai Google Translator ke bahasa Inggris, dia buat untuk skripsinya dalam bahasa Indonesia. Selamat kawan. Jadi dunia ini sekarang sudah borderless, jadi dia bisa ambil sumber itu dari bahasa Rusia, dicari sama Turnitin sama Identicate, nggak ada yang bahasa Indonesianya, baru dia yang buat versi bahasa Indonesianya. Tapi karya itu sudah dibuat orang dalam bahasa Rusia. Nah, kacau kan. Bangsa dia keciwong macet gitu dibuatnya. Ya, jadi itu Identicate, benar ya, Identicate tadi kalau belum ada Scopus kita bisa kasih untuk yang pengelola jurnal. Ataupun ada yang mau kirim apa namanya, mau kirim paper dia ke jurnal yang Scopus kan payah kita kalau nggak ada punya ini. Itu pun kita akan fasilitasi. Oke. Itu aja mungkin yang bisa saya tambahkan. Makasih banyak Pak Amripan. Ya, mungkin itu aja ya Pak Baitullah. Bapak Ibu yang lain mungkin kalau tidak ada pertanyaan lain, ini mungkin kita mau akhiri. Barangkali masih ada yang perlu ditanyakan. Kenapa punya aku di sini? Di situ di kecil. Ada lagi Pak? Sepertinya tidak ada lagi Bu, sepertinya Bu. Ya, mungkin untuk dosen-dosen yang tadi sudah mengisi link Identicate, siang ini segera saya proses. Yang untuk Turnitin juga nanti silakan Bapak Ibu cek email yang sudah didaftarkan tadi. Mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu dosen bahwa untuk Turnitin itu dialokasikan satu dosen satu mahasiswa untuk sementara. Mungkin kalau nanti bisa ditambah, nanti ditambah, asal setelah selesai tolong dimatikan. Iya, oke. Bergantian ya. Iya. Mungkin itu aja yang bisa saya sharing Pak Baitullah. Terima kasih banyak Bu Vivin. Jadi ini juga Bu Vivin, karena tadi ada beberapa dosen yang baru gabung, baru registrasi juga, nanti saya kirimkan ulang untuk daftar terbaru yang email untuk Turnitin. Untuk yang Identicate nanti kan sudah otomatis masuk ke dalam database yang linknya sudah kirimkan deh. Iya. Nanti ke WA aja ya Pak ya. Oke, siap. Boleh. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bu Vivin atas informasi, kemudian juga sosialisasi pada pagi hari ini, dan juga kepada Pak Amripan selaku Ketua UPT Perpustakaan Unsri, dan juga seluruh Bapak Ibu dosen teknik sipil maupun teknik arsitektur yang telah berkenan gabung hadir pada pagi dan siang hari ini. Kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini ada kekurangan ataupun kesalahan baik teknis maupun non teknis. Mohon maaf juga dari Pak Helmi, sepertinya acaranya belum selesai, jadi beliau belum bisa ikutkan gabung. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi untuk diskusi dengan topik yang sejenis. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pak Amripan dan juga Bu Vivin, dan ini tentu sangat bermanfaat sekali bagi kami, khususnya dalam melaksanakan kebijakan Unsri dan juga untuk publikasi karya ilmiah baik dosen maupun pengelola jurnal. Sekali lagi atas nama jurusan kami ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya.
Ya. Terima kasih Bu Vivin, Pak Amrifan. Ya, sama-sama Bu Tutur. Saya juga mohon maaf kalau ada kata yang salah ya Pak, atau kurang jelas nanti silakan dihubungin aja di WA ya Iya, Pak. siap. Makasih Bu Vivin, sama-sama. Ya, mohon izin Pak. Ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Bay. Ya, sama-sama. Acaranya di-record ini ya, nanti kalau misalnya ini saya coba share nanti. Siap Pak. Oke. Siap Pak.